Ya guys, welcome back to podcast Indo Prime TV channel. Senang sekali saya Syera Trisya bisa menyemarakan hari-hari kamu seperti biasa, nggak sendirian bareng partnerku. Partner yang luar biasa dong. Halo Sobat Indo Prime, dengan saya Pierre Senjaya. Salam kepo, karena program kita pada siang hari ini adalah Kepo. Jadi kepo. Jadi kita di sini ngebahas tentang kondisi ekonomi politik Indonesia terkini. Dan teman-teman jangan lupa like and subscribe YouTube channel kita, karena biar supaya kita eksis dan memberikan masukan-masukan buat teman-teman, dan tentunya TV ini selalu memberikan edukasi bagi kalian semuanya ya. Edukasi untuk berita-berita yang paling hits. Iya, tapi kita tidak memprovokasi satupun ya. Tapi kita hanya menyajikan. Tapi kita membahas topik-topik yang lagi hangat. Apa sih yang hangat? Nah, bukannya itu lagi kan? Iya. Ini kalau ngomongin tentang ekonomi dan politik yang terjadi sekarang ini, ada salah satu partai yang diselingkuhin. Apa tuh? Mungkin bukan diselingkuhin, tapi kalau dalam partai itu, dalam politik namanya dikudeta. Oh, dan kudeta. ini lagi viral sekali nih. Kalau ngomong kudeta itu kayaknya rasanya apa ya, berat juga ya. Iya. Udah tadinya di sini kerja sama timnya baik, bagus, dan kemudian ada salah satu kelompok tertentu yang merasa ini nggak oke, kita harus begini. Dan Harus itu diganti, harus dipotong, harus dikudeta. Iya, dan itu terjadi belum lama ini, dan salah satu kubu itu melakukan KLB di luar kota, tepatnya di Deli Serdang, dan digadang-gadangkan Pak itu. Nah, kita udah boleh bahas dong. Boleh dong. Iya, ya Pak kan? itu yang merupakan Pak Muldoko maksudnya. Pak Muldoko, ya merupakan orang kepercayaan di Pak Jokowi juga kan Iya. ya, digadang-gadangkan untuk menjadi pemimpin di partai tersebut. Tapi kita udah apa maksudnya, sudah sah atau belumnya kita juga belum tahu ya. Iya, makanya pada siang hari ini kita mengundang nih tamu-tamu istimewa, pakar-pakar di masing-masing bidangnya. Satu di pakar hukum, satu adalah pengamat politik. Siapa tuh? Nah, iya, narasumber kita yang pertama Bapak Dewa Putu Christian, founder Kios Hukum dan ID, juga praktisi hukum. Selamat siang, Pak Dewa, apa kabar? Siang. Iya. Halo Pak Kabar Dewa, baik. sehat ya Pak? Iya. Ya, kabar baik. Oke, tadi udah disampaikan oleh Syera nih, tema kita hari ini Pak, yaitu drama kudeta Partai Demokrat, sandiwara perebutan kekuasaan ini. Jadi pertanyaan pembuka kita nih Pak, yang pertama, sebenarnya di partai ini ternyata drama kudeta itu adalah hal yang biasa. Kalau kita lihat balik sejarah, sebenarnya banyak sekali sebenarnya partai-partai besar juga terjadi hal-hal yang sama seperti ini. Kira-kira gimana pendapat Pak Dewa tentang kudeta Partai Demokrat ini Pak? Ya, kalau kita melihat lagi tahun 2004. 2004 itu kan ada Kongres Partai Demokrat ya. Partai Golkar. Golkar itu melahirkan dua partai baru ternyata. Yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra pada saat itu, karena Pak Prabowo dan Pak Wiranto pada saat itu kan tidak berhasil menduduki jabatan ketua umum ya pada saat itu. Akhirnya melahirkan dua partai baru, Gerindra dan Hanura. Nah, berlanjut setelah itu tahun 2009 lahir juga partai, bukan partai, dulunya Ormas Nasdem ya. Nasdem itu juga Pak Surya Paloh di Golkar juga dan tidak berhasil menduduki posisi ketua, akhirnya dia membuat partai sendiri. Sebenarnya kalau pendapat saya secara pribadi, yang benar seharusnya seperti itu. Bukan merebut posisi ketua atau membuat dualisme dalam partai, namun kalau tidak cocok dengan internal partai, seharusnya membuat sendiri keluar gitu. Karena membuat yang baru lagi ya Pak ya? Ya. Di dalam internal partai itu ada mekanisme penyelesaian internal mahkamah partai. Gitu. Harusnya kalau ada perselesaian internal diselesaikan dulu secara internal dalam mahkamah partai. Tapi kalau memang tidak cocok dengan ideologi partai atau tidak cocok dengan ideologi pemikiran ketua baru, ya seharusnya membuat partai baru seperti Gerindra, Hanura dan Nasdem ya dulu di Golkar. Mungkin saya mencontohkan 3 partai itu untuk kasus Demokrat ini. Ya, mungkin lebih gampang merebut kali ya, makanya sebutnya kudeta. Kudeta ya, panas ya. Oke, dari Syera mungkin ada yang mau ditanya? Iya, jadi kalau melihat kayak begini kan mesti diselesaikan secara internal biar supaya menuju satu kesepakatan. Sebenarnya perlu nggak sih untuk anggota-anggota itu diberikan edukasi supaya mereka itu benar-benar paham politik dan juga ada loyalitas. Jadi
nggak yang namanya ada semacam perselisihan, tapi sudah tahu bahasannya di mana partai ini mempunyai tujuan yang mempunyai caranya dan seperti apa. Jadi setidak-tidaknya mereka mempunyai loyalitas yang tidak uh, apa ya namanya panas di dalamnya sendiri gitu. Ya, ya, setuju. Sebenarnya dalam partai itu seharusnya ada ini ya, pelatihan internal atau Edukasi. makan pendidikan dan pelatihan untuk kader-kadernya sendiri. Karena kalau melihat partai-partai yang senior seperti PDI Perjuangan, Golkar pastinya sudah ada pendidikan dari tingkat ranting mungkin ya, tingkat ranting, tingkat cabang, hingga tingkat eh, provinsi dan ke atas. Tapi untuk partai-partai seperti Demokrat dan kawan-kawan ini kan sebenarnya masih relatif baru ya Ya. munculnya. Jadi saya tidak tahu karena saya tidak ada di internal. Seharusnya ada mekanisme pelatihan seperti itu ya. Jadi bagaimana musyawarah, bagaimana mengenai kongres dan lain-lain itu seharusnya diatur dalam pendidikan internal. Iya. Seharusnya seperti itu. Oke. Pak Dewa, Ya, kita lihat kan memang ada setiap kongres pasti akan ada update-update terbaru dari ADART ya, ADART ya, ya. Demokrat. Makanya ada yang mengatakan, oh sebelumnya ada ADART versi 2005, ada ADART versi 2010, kemudian ada ADART juga, ADART setelah AHY naik menjadi ketua umum, itu ADART terakhir, yaitu versi 2020. Nah kira-kira ada perbedaan-perbedaan yang mencolok nggak di ADART ini? Dan kira-kira apakah yang menjadi acuan untuk pelaksanaan kongres atau kongres luar biasa itu sendiri, Pak? Iya. Eh, untuk ADART 2020 saya belum banyak membaca, tapi kalau boleh berpendapat, ADART ini kan muncul bersamaan dengan naiknya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua. Ya, Nah, kita berandai-andai di situ apakah mungkin ADART ini penuh kepentingan, karena pembuatan hukum ini kan bisa jadi siapa yang membuat kan. Misalnya ya, pembuatan undang-undang Cipta Kerja itu kan juga melihat Pak Jokowi melihat konteks pada saat ini Indonesia membutuhkan apa namanya lapangan kerja, sehingga yang dibutuhkan adalah penciptaan perusahaan baru. Untuk memudahkan itu ya seharusnya pemerintah membuat paket regulasi mengenai penciptaan lapangan kerja. Lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Nah, seperti konteks pada saat ini, nah apakah munculnya ADART ini penuh kepentingan dengan Agus Harimurti? Ya, bisa jadi karena munculnya bersamaan dengan dipilihnya Agus Harimurti sebagai ketua. Mungkin seperti itu ya pendapat saya. iya, Dan kita lihat juga di sini kan perseteruan ini sudah maju ke Kemenhumkam sendiri kan, yang dimana kita tahu Pak Menterinya itu Pak Yasona Lauli, dan berdasarkan pengalaman kasus-kasus yang sebelumnya nih ya, kira-kira pihak mana yang akan mungkin memenangkan perkara ini? Ya, kalau pendapat secara pribadi sebenarnya ada pendapat lain juga di media ya. Saya berpendapat dua-duanya keliru. Kenapa keliru? Karena untuk Pak Muldoko sendiri terus terang ya dia tidak elok ya melebut kekuasaan ketua dengan KLB, karena di dalam Undang-Undang Partai Politik sendiri diatur pasal 32 itu ayat 1, perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik. Nah, sedangkan di dalam ADART itu ada mahkamah partai. Kalau Pak Muldoko tidak setuju dengan keputusan ketua atau ingin men-challenge ketua pada saat itu, AHY, ya seharusnya dia melalui internal mahkamah partai. Ketika mahkamah partai tidak memuaskan permintaan beliau, ya seharusnya dia mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Seperti itu alurnya. Nah, untuk AHY kelirunya kenapa?
AHY kelirunya adalah pengambilan keputusan partai itu diambil secara demokratis. Artinya one man, one vote ya, demokratis. Nah, pada saat itu diduga itu pengambilan suara atau pengambilan keputusan untuk menjadikan AHY sebagai ketua itu tidak dilaksanakan secara demokratis. Iya. Karena di dalam partai itu kan tidak bisa aklamasi ya. Partai PDI Perjuangan pun walaupun ketuanya Bu Mega terus itu diambil melalui pertemuan resmi atau kongres atau munas gitu ya. Bukan diambil secara aklamasi gitu. Iya. Penjelasannya seperti itu kira-kira. Ya. Oke. Jadi memang dilihat puncaknya ini memuncak karena memang ada proses yang tidak berjalan sendiri dalam proses internalnya Pak ya. Kongres yang berjalan, Ya. adanya pergantian kepemimpinan dari Bapak SBY menuju AHY ini dianggap banyak kader-kader lama yang tidak puas ya sebenarnya ya. Jadi begitu tuh Syera ya. Jadi kalau ada perselingkuhan atau kudeta pasti ada penyebabnya. Berarti mesti diomongin secara baik-baik di dalamnya. Jangan dibawa sepertinya keluar dulu. harusnya seperti itu. Nah, sebenarnya juga kadang-kadang pasti Sobat Indo Prime juga banyak menyayangkan ya. Menyayangkan kenapa waktu itu AHY juga langsung mengadakan konferensi terus mengirim surat kepada Presiden tentang permasalahan internalnya. Mungkin kalau bisa diselesaikan secara baik-baik secara internal pun itu harusnya sudah beres ya Pak ya. Tidak akan memuncak seperti ini ya. Gimana Nggak pendapat akan Pak Dewa kayak Pak? gini. Ya. Karena ada mahkamah partai di dalamnya, sebaiknya dimanfaatkan sebaik-baik. Dan semua organisasi itu saya yakin ada penyelesaian internalnya kok. Mau partai politik, mau ormas, mau kepolisian juga ada propam kan, polisi TNI ada polisi militer kan seperti itu. Setiap organisasi ada penyelesaian internalnya. Iya, jadi mungkin kita Iya, berandai-andai lagi nih kalau waktu Andai itu apa yang ada di AHY pikiranmu nggak ini? ngirim surat cinta ke Pak Jokowi juga permasalahannya dibicarakan secara internal partai malah mungkin bisa selesai, tidak sampai seperti saat ini ada kudeta-kudeta. Seperti itu ya. Oke. Nah, Kira-kira seperti itu secara umum. Ya. ada lagi nih yang seru nih, Pak Dewa. Kan AHY juga banyak memecat para kader Demokrat, ya, yang begitu dianggap telah bersekongkol mendukung Muldoko, bahkan sebelum diadakannya KLB. Kira-kira apakah tindakan ini sudah sesuai dengan prosedural yang sudah atau protokol yang ada di dalam Partai Demokrat sendiri? Ya, kalau sesuai dengan ADRT tentunya kita kan melihat undang-undang kembali, undang-undang partai politik. Dalam undang-undang partai politik ketika ada perselisihan atau permasalahan seharusnya diselesaikan ke mahkamah partai. Itu satu. Kedua, untuk menemukan kesalahan seseorang pastinya kan ada pembuktian dalam hukum. Apakah benar si A ini condong ke Muldoko misalnya seperti itu. Apakah benar perbuatan si A ini merugikan partai? Apakah hanya merugikan AHY secara individu? Nah itu kan semuanya harus dinilai ya, bukan serta-merta langsung tindakan ketua secara sepihak itu saya kira keliru seperti itu. Karena semuanya bisa diselesaikan secara internal. Karena yang dibawa oleh ketua AHY ini partai politik bukan Perusahaan ya, Pak ya? bukan Perusahaan organisasi yang dibuat sendiri atau iya. perusahaan keluarga kan, bukan seperti itu. Ini kan partai politik yang didirikan bahkan bukan oleh dirinya sendiri begitu. Iya, iya. Kalau kita lihat Partai Demokrat juga didirikannya oleh SIS-NS dan kawan-kawan mungkin ya, Iya, benar. bukan oleh Bukan satu SBY orang dan saja. kawan-kawan Iya. gitu. Iya. Jadi harusnya mungkin kalau dari Pak Dewa mengatakan ada seperti surat teguran atau surat peringatan ya yang menyatakan bahwa Harusnya seperti oh ya, tindakan Anda kita tahu loh, Anda salah loh, tapi tidak langsung dipecat ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya, mekanisme partai itu kan dalam ADRT ada seperti itu ya, teguran, peringatan dalam partai SP1, manapun SP2. ada. Mungkin Seharusnya, seperti itu kayak di Iya. perusahaan. Iya. iya, seharusnya ketika kader itu melenceng, kemudian misalnya bergabung ke partai lain gitu ya, Iya. atau bergabung tendensinya ke ketua umum partai lain atau ke Iya. tokoh yang lain, pastinya kan bisa diperingatkan di situ. Iya. Iya. Nah, gitu. Jadi juga penting tuh melenceng kepada partai lain. Foto juga nggak boleh salah. Foto juga sama apa? Kader-kader dari partai lain bisa ditegur loh kalau di Oh, partai. jadi kita mesti tahu SOP-nya ini nih.
Nah, tegurannya boleh keras atau lembut nih? Udah. Di luar daripada itu nih ya. Ya. Dilihat dari masalah ini siapa sih yang terlihat yang diuntungkan? Balik-balik lagi yang diuntungkan karena kan balik lagi ke masyarakat yang menilai gitu. Apakah Pak Muldoko atau AHY sendiri? Kalau dari pengamatannya Pak Dewa apa tuh? Dari pengamatan saya, tentunya untuk membuat suatu partai politik itu kan ada tujuannya. Ya, kalau dilihat tujuannya dari Pak Muldoko, karena Pak Muldoko ini duduk sebagai ketua staf presiden, kepala staf presiden, mohon maaf, apakah ini akan dibawa kepada partai yang mendukung pemerintah? Apakah tetap oposisi, kan begitu? Karena kalau lihat di berita juga partai ini bukan main-main ya, karena punya 50 kursi di DPR gitu. Iya. Suaranya juga cukup signifikan sebagai oposisi gitu. Kalau di AHY, tetap di AHY, ya pastinya tetap sebagai oposisi. Tapi kita tidak tahu dengan adanya perselisihan ini apakah pergerakan politik terjadi gitu ya. Karena wah ini Muldoko di pemerintah, kemudian direbut apakah AHY juga akan mendukung pemerintah seperti Muldoko. Kan kita belum tahu juga nanti yang diuntungkan siapa. Yang jelas secara organisasi politik semuanya punya tujuan, apalagi mereka punya kursi di DPR pasti Nah, tujuannya adalah penguasaan parlemen ya, Ya. dalam Iya. hal pembuatan Iya. undang-undang seperti itu. berarti otomatis Atau pengaruh anggaran. juga ya sama anggota DPR-nya itu sendiri yang sedang Pasti menduduki di berpengaruh. parlemen itu. Efeknya seperti apa tuh ya sekarang terlihat dan dampaknya apa? Eh, Saat ini kan anggota DPR yang ada di parlemen, khususnya Demokrat itu kan oposisi ya. Iya. Nah, kalau kita menduga-duga, apakah ini akan dibawa ke eh, parlemen yang mendukung ke pemerintah, ya kita nggak tahu gitu. Karena pada saat ini banyak wacana yang akan terjadi di DPR. Mungkin ada perubahan undang-undang dasar yang harus membutuhkan sekian persen suara. Apakah mungkin untuk mengegolkan itu? Nanti ada juga undang-undang ITE, undang-undang perlindungan data pribadi yang cukup menyita waktu dan tenaga untuk dirundingkan di DPR. Kan kita nggak tahu tujuan pemerintah apa. Atau bahkan APBN mungkin. APBN 2020 itu kan cukup di-challenge banyak pihak ya, karena adanya perubahan di undang-undang APBN sendiri untuk pencegahan COVID ini dinilai terlalu kurang menyerap anggaran gitu. Jadi bisa jadi pemerintah daerah itu mengucurkan anggaran dengan alasan COVID, padahal bukan, kan seperti itu. Iya. Terima kasih. Pak Ya. Den Sopa, ini pertanyaan tadi saya akan ajukan juga pertanyaan yang sama kepada Pak Dewa. Strategi apa yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat ke depan untuk memperbaiki image partai yang sudah jatuh berantakan seperti ini, Pak? Ya, jadi kalau bisa dikatakan, misalkan proses KLB ini dianggap selesai, ya, Demokrat lolos dan kemudian dengan kepemimpinan AHY ini tetap bisa berjalan dengan mulus ke depannya. Kira-kira strategi apa, Pak, untuk memperbaiki image yang bisa dikatakan orang sudah bilang, wah ini kayaknya KKN ini, yaitu penyerahan dari SBY kepada AHY, dan AHY memang dilihat dari kader-kader senior Partai Demokrat yang sebelumnya banyak yang merasakan bahwa AHY ini belum mumpuni, belum siap, belum cukup matang untuk memimpin partai sebesar Demokrat ini, Pak. Kira-kira apa, Pak, strategi yang jitu? Ya. Yang pasti untuk perselisihan saya harapkan dikembalikan ke jalur hukum ya, karena kalau memang AHY itu adalah ketua umum resmi hasil dari musyawarah nasional atau muktamar atau kongres, seharusnya dia cukup berani untuk men-challenge ini ke jalur hukum, karena semuanya ada, jalurnya ada, dan ketika dia menang di jalur hukum pasti marwah dia itu semakin terangkat. Itu yang nomor satu. Yang kedua, mohon sebagai oposisi Partai Demokrat dan lain-lain itu menyampaikan kritik yang membangun, dalam artian kritik juga yang solutif, bukan yang destruktif ya. Iya, Karena benar, Pak. kebanyakan oposisi pada saat ini kritik yang nyinyir, destruktif dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat marwah partai dan kader-kadernya itu menurun,
Karena Iya, masyarakat iya. sekarang menilai Benar-benar. medsos Loyalitas sangat juga menurun sangat ya Pak ya? ya, Mereka akan melihat medsos mana itu yang sangat pemimpin masif. partai yang berbobot dan memang berpihak kepada rakyat tentunya ya, berpihak kepada kepentingan orang banyak ya, bukan hanya yang tadi kata Pak Dewa nyinyir kepada pemerintahan yang ada ya Pak ya. Iya, saya harapkan seperti itu. Jadi kritik yang membangun, kritik yang solutif, ya membuat partai yang revolusioner lah istilahnya, lebih dari partai yang ada di pemerintah. Karena partai yang pemerintah itu enak-enak aja, lagi nyaman-nyaman aja, ya ayolah Demokrat lebih lebih membuat kritik yang membangun, lalu kalau bisa implementatif juga. Iya, iya. Terutama kepala daerah yang dipegang oleh Demokrat, ya kalau bisa diperbaiki kinerjanya kan gitu. Itu kan mengangkat marwah partai juga. Benar-benar. Dan saya pikir singkatnya AHY tidak perlu terlalu memikirkan dualisme ya, karena kalau memang dia ketuanya ya sudah, jalan aja. Jalur hukum pasti udah menang. Gitu. Nah gitu Syera, jadi nggak perlu terlalu khawatir dengan masalah-masalah sekarang karena kita lihat kalau dari Pak Dewa ini dari segi hukum harusnya yang posisi AHY ini cukup aman ya Pak Dewa ya, cukup aman bisa Cukup mulus aman. dan bahkan kalau masih nanti ke depan bisa lolos dapat kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa beliau ini ya kan bisa sakti mandraguna memimpin Partai Demokrat. Tapi kalau kita lihat perjalanannya juga masih panjang ya. Kita lihat Oh, Pak pasti. AHY ini kan usianya juga terbilang muda dan mewakili milenials kekinian kalau kata orang Benar. bilang. Kalau perjalanannya itu panjang, terjal, berliku-liku. Itu tantangan. Nah, tapi kalau Challenge semakin buat sulit kita. bisa menang justru itu tadi kata Pak Dewa, marwahnya akan semakin terjaga ya. Terus juga karismanya akan semakin tinggi. Benar ya Pak Dewa ya? Iya, kira-kira seperti itu. Oke, Syara ada lagi yang mau ditanya? Nah, tadi kan kita ngebahaskan dari sisinya AHY sendiri. Tapi kalau misalkan dari Pak Muldokonya itu gimana? Kita lihat kan sepak terjangnya Pak Muldoko ini dibilang dia deket ring satu gitu. Pengaruhnya sendiri untuk kedepannya apakah akan banyak simpatisan atau sebaliknya? Iya, ya kalau dilihat saat ini kan Pak Muldoko ini cukup diunggulkan ya, karena dia sebagai kepala staf presiden Bang Jago ya Pak ya? pastinya nah, pastinya dia punya akses kemana-mana termasuk ke intelijen negara kan gitu. Untuk pendanaan mungkin dia juga cukup bagus, karena saya lihat di berita di media juga ternyata ada politik uang di situ. Tapi ya kita nggak tahu lah gimana ya. Waktu kongres di Deli Serdang gitu, katanya Nazarudin bukan memberikan sejumlah uang tertentu untuk datang ke acara itu begitu. Iya, Nah, iya. kalau saya berpendapat ya Pak Muldoko, tolonglah ketika Anda ingin sebagai ketua umum, lakukanlah itu secara demokratis gitu. Jangan istilahnya membuat kongres luar biasa dan lalu mengaklamasikan diri sebagai ketua. Nah, ini kan sebenarnya melangkahi ketua yang ada sebenarnya. Etikanya mungkin seperti itu kali Iya. ya, harus lebih Etikanya elegan seperti tata itu. caranya. Tapi ini kelihatannya terlalu sup. Aku Tapi ini- ngomong apa ya, mau tapi- komen apa ya? Tapi Syara ini menurut Iya. saya sebuah pembelajaran yang luar biasa. Iya. Menurut saya bukan hanya untuk Partai Demokrat, tapi untuk semua partai-partai besar lainnya maupun partai-partai baru. Ya, jadi artinya memang dalam proses pemilihan ketua baiknya memang melalui sebuah kongres dan sebuah persaingan yang terbuka. Ya. Kalau tadi dikatakan ditutup-tutupi, ada proses yang dilewati, kemudian maunya aklamasi, calon tunggal, ya kan. Nah, nanti ujung-ujungnya malah justru membahayakan dirinya. Iya, jadi Karena harus memang apa adanya, di dalam fair. ADART ini, di dalam ADART partai disebutkan memang akan ada kongres untuk pemilihan dan ada kongres luar biasa juga diatur ya Pak Dewa ya. Di Ada, semua partai ada berlaku. semuanya. Jadi artinya memang tidak salah juga KLB sebenarnya, tetapi mungkin prosesnya tadi pergantiannya ini kemudian calonnya datang dari luar ini yang mungkin Iya. disayangkan Shocking. sebenarnya. Jadi Iya. ada sesuatu hal Tetapi yang yang bikin kita harus kaget juga. garis bawahin adalah KLB itu diperbolehkan di semua partai. Diperbolehkan. Benar ya Pak ya? Bila dianggap memang kader-kader partai tersebut tidak puas dengan pimpinan yang ada sekarang ini, atau pimpinan yang ada dianggap menyalahgunakan kekuasaannya.
Oke. Nah, itu menarik tuh. Jadi ada suatu hal yang mungkin gelombang protes. Iya. Ini siapa yang benar, siapa yang salah. Mungkin nanti kita sebagai masyarakat yang bisa menilainya ya. Iya. Tindakan mana yang benar, tindakan mana yang tidak, dan kita ambil langkah bijaknya aja kali ya. Benar. Tadi soalnya Pak Dewa juga menarik juga, dia menyatakan sebuah fakta bahwa ada kongres di Golkar di 2004 yang ternyata ada persaingan-persaingan di antara semua partai, kemudian akhirnya calon-calon atau kader-kader yang kalah keluar dari partai tersebut, bahkan mendirikan partai juga yang Partai saat ini baru eksis, lagi, iya. masih eksis, yaitu Partai Gerindra dan Partai Hanura. Ya, nah ini kan jadi satu pembelajaran politik yang bagus malah ya Pak Dewa ya. Iya, Ketika seperti kita itu. sudah Sebenarnya, tidak ya. sepaham lagi. Iya. Buat apa diteruskan Iya, daripada kalau nggak penyakit? sepaham lagi cari istri baru lagi, bikin partai baru lagi gitu ya. Salah ya? Bawa ke sana. Daripada dipaksain sama Nggak cocok. yang dulu. Ya. Kita Akhirnya gandeng ya yang lain udah. lagi ya. Gitu. Gimana Iya. nih jadinya langsung? Oke. Apa nih yang disimpulkan dari dirimu? Iya. Udah nanti kita masuk ke narasumber Masih berikutnya. lanjut lagi Masih ya, ada kita Pak Ardian pengen tahu Sopa nih. lagi ya. Ya. Untuk Oke. pendapat yang Nah, berikutnya kita dari break dulu. narasumber Ya. LSI. Baik. Oke, thank you Pak Dewa. Terima kasih Pak Terima Dewa. kasih. Sukses Thank selalu you. ya Oke, di thank you. pekerjaan aktivitasnya. Terima kasih. Jaga Siap. kesehatan. Oke, Sobat Indoprime, tadi kita udah kehadiran tamu yang pertama, Pak Dewa. Nah, tamu yang kedua ini nggak kalah istimewa. Siapa tuh? Nah,